Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai Pak Ubed atau Pak Ahi nih? Ubaid, Pak. Ubaid. Ubay, Ya, Ubaidillah, atau Ubaid. ya. Pak Ubed, ini berapa lama sudah mengajarnya? Mengajar dari tahun 2018, ini 5 tahun lebih, Pak. 5 tahun lebih Lima mengajar. tahun lebih. Ya, Lebih sehari atau lebih 2 tahun? ya lebihnya setahun, Pak. 4 tahun lebih. Dengan lamanya tahun tersebut, Pak Ubed ini, apa yang dihadapi dalam pembelajaran? Problem yang dihadapi dalam pembelajaran? Ya, Pak. Dapat diketahui yang dimaksud tentang permasalahan yang dihadapi guru ketika pembelajaran di kelas ada banyak. Akan kami sebutkan di antaranya adanya kendala dalam mengatasi perbedaan karakteristik siswa. Dapat diketahui bahwa setiap siswa itu memiliki kebutuhan dan karakteristik yang berbeda-beda. Oleh sebab itu, guru perlu menyesuaikan metode dan gaya mengajar mereka supaya para siswa dapat memahami pelajaran dengan baik dan benar. Melalui berbagai metode pembelajaran yang berbeda tentu akan menciptakan suasana belajar yang berbeda terhadap siswa. Adapun masalah berikutnya yaitu kurangnya keterampilan teknologi. Permasalahan guru dalam mengajar yaitu kurangnya keterampilan teknologi. Saat ini memang guru itu masih sulit menguasai teknologi yang dapat digunakan untuk meningkatkan pembelajaran seperti penggunaan multimedia dan aplikasi edukasi. Untuk mengatasi hal tersebut, guru dapat mengikuti berbagai pelatihan atau workshop mengenai pengembangan keterampilan teknologi yang relevan dalam pembelajaran. Melalui kegiatan tersebut, guru akan dibekali dengan berbagai pengetahuan yang dapat diterapkan dalam mengajar. Kemudian permasalahan yang kami hadapi yaitu tentang persiapan yang kurang sempurna. Persiapan yang kurang sempurna ini dapat menghasilkan pembelajaran yang kurang baik pula. Contohnya ketika membuat rencana pembelajaran yang terstruktur dan memiliki target pencapaian yang jelas. Permasalahan berikutnya adalah kurangnya interaksi dalam pembelajaran, yaitu ketika guru-guru dalam mengajar dan dalam hal ini banyak guru yang cenderung kaku dan kurang bersahabat dengan siswa. Hal ini dapat membuat siswa menjadi pasif dan tidak aktif dalam pembelajaran. Tentu solusinya yang bisa dilakukan untuk permasalahan ini yaitu guru harus bersikap hangat memperbanyak interaksi hubungan antara guru dan siswa. Yang kelima, permasalahan kami adalah sulitnya menjaga konsentrasi dan memotivasi siswa karena siswa seringkali kesulitan untuk fokus dan berpartisipasi aktif dalam pembelajaran. Tak jarang siswa mudah terdistraksi lingkungan belajar, misalnya teman sekelas ataupun hal-hal lainnya yang jelas itu sangat mengganggu. Nah, yang kelima itu adalah kurangnya sumber daya yang memadai. Ini jelas menjadi masalah bagi kami. Kurangnya sumber daya. Dan yang terakhir dapat kami sampaikan adalah kurang menjadi contoh yang baik terhadap siswa, yaitu guru ketika mengajar atau orang tua, guru sebagai orang tua di sekolah, ketika berbahasa, nah itu masih belum baik. Artinya guru berbicara dengan murid, kalau orang Jawa itu kadang saling ngomong. Oke, Oke, berikutnya terkait dengan modul ajar.
Pak UP ini kan sudah membuat modul ajar ya. Sudah, Pak. Apa sih modul ajar itu di dalam kurikulum Merdeka? Modul ajar itu berisi adalah modul ajar adalah dokumen yang berisi tujuan, langkah, dan media pembelajaran, serta asesmen yang dibutuhkan dalam satu unit topik berdasarkan alur tujuan pembelajaran, disebut dengan singkatan ATP. Kemudian, apa saja yang harus ada dalam modul ajar? Tentu harus ada tujuan pembelajaran, rencana asesmen, secara detail aktivitas, dan media pembelajaran. Pak UP lagi berikutnya. Apa sih yang dimaksud dengan teori belajar itu? Teori belajar itu banyak, Pak. Contohnya konstruktivisme gitu, Pak. Teori kognitif, teori behavioristik itu, Pak. Ya, apa itu? Jelaskan. Ya, kalau konstruktivisme itu seperti teori pembelajaran yang mengarahkan pada siswa agar memperhatikan untuk bisa mengkonstruksi pengetahuan dari pengalamannya sehari-hari, Pak. Supaya siswa itu memiliki pembelajaran Contohnya apa, yang Pak? bermakna. Contoh konstruktivisme. Contoh konstruktivisme. Contoh belajar teori behavioris atau konstruktivis. Ya, ketika pembelajaran dengan PJBL itu, Pak, siswa dapat mempraktekkan sujud sahwi, sujud syukur itu bisa, Pak. Gitu ya. Ya, Oke, berikutnya nih. Apa yang dimaksud dengan PBL, PJBL? PBL bisa dibedakan antara PBL dan PJBL. Adapun sintak untuk PBL yaitu orientasi siswa pada masalah. Yang kedua, mengorganisasi siswa untuk belajar. Yang ketiga, membimbing penyelidikan individual maupun kelompok. Yang keempat, guru mengembangkan atau menyajikan hasil, yaitu guru meminta siswa untuk mengembangkan dan menyajikan hasil. Kemudian menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Kemudian untuk sintak pada BJBL bisa disebutkan bahwa yang pertama menentukan pertanyaan dasar. Kemudian mendesain perencanaan proyek. Yang ketiga menyusun jadwal. Yang keempat monitoring dan evaluasi peserta didik dan perkembangan proyek yang dijalankan. Yang kelima, pengujian hasil atau penilaian. Yang terakhir adalah evaluasi pengalaman. Coba ngaji dulu, silakan. Yang Ibrahim, Pak. Yang 56. 56. Yang 5 dan 6. 5 jam ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alam taro kaifa doroballahu masalan kalimatan toyyibatan kasajaratin toyyibatin asluha sabitu wa far'uha fis sama tu'ti ukulaha kullahinim bi'idni rabbiha wa yadribullahul amsala linnasi la'allahum yatadakkarun. Wa ila samuda akhahum sholiha qala ya qaumi ya'budullaha ma lakum min ilahin ghairuh huwa ansha'akum minal ardi wastamarakum fiha fastaghfiruhu thumma tuyu ilaihi inna rabbi qaribum mujib. Oke, cukup Pak Ya, Ubay. Terima kasih. ya Assalamualaikum Pak. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.